Hai peserta didik kelas 12, salam sejahtera bagimu. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kali yang kedua. Saya berharap kalian tetap berada dalam kesehatan tubuh yang prima dan tetap semangat untuk menerima materi pada saat ini bersama saya, Ibu Pendeta Nova Bunga STH. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami bersyukur atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh pakai waktu yang indah ini untuk belajar bersama. Berkati kami semua, agar pelajaran ini bermanfaat bagi kami, dan kehidupan kami tetap dekat kepadamu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu HAM di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yaitu siswa dapat menerapkan sikap dan perilaku menghargai HAM. Peserta didik kelas 12, pada materi yang pertama tentang HAM sebagai anugerah Allah, kalian sudah mempelajari tentang pengertian HAM secara umum dan juga dasar HAM menurut Alkitab atau dasar HAM menurut iman Kristen. Nah, sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan buat kamu, dan pertanyaan ini boleh kalian tulis dan kalian akan jawab sesudah pembahasan materi yang kedua ini. Pertanyaannya demikian. Apakah tanggung jawab setiap manusia terhadap HAM? Sekali lagi, apakah tanggung jawab setiap manusia terhadap HAM? Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan HAM di Indonesia. Berbicara tentang HAM di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, dan itu dapat dibuktikan melalui sejarah perjuangan penegakan HAM yang ada di Indonesia. Kemudian, dalam pembahasan HAM di Indonesia ini ada juga tertuang dan tertulis tentang landasan hukum HAM. Nah, landasan hukum HAM ini itu sudah tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga dalam pembahasan tentang HAM di Indonesia ini ada upaya penegakan HAM. Di mana upaya penegakan HAM ini ada nilai-nilai luhur yang patut dianut. Nah, oleh karena itu, secara lengkap dan secara keseluruhan, kalian bisa mempelajari materi ini pada buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti terbitan dari BPK Gunung Mulia edisi revisi Permendikbud nomor 37 halaman 28 sampai 31. Jadi ini contoh bukunya. Ibu perlihatkan pada kamu. Nah, buku ini dapat kalian download dan juga dapat kalian beli di toko-toko buku atau Gramedia, dan juga bisa kalian pesan pada balai buku gereja yang ada di Pentena. Dan kalian akan mendapatkan di situ dan mempelajarinya secara lengkap. Nah, sekarang hal yang paling penting dalam pembahasan pada materi ini adalah tentang peran gereja dalam penegakan hak asasi manusia. Berbicara tentang gereja di sini, yang dimaksudkan adalah diri kita sendiri. Jadi gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya. Nah, pada bagian ini kalian akan mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh gerejamu masing-masing terhadap penegakan HAM. Karena gereja itu ada dan bertumbuh di tengah masyarakat. Oleh karena itu,
segala permasalahan yang ada di jemaat itu juga menjadi permasalahan bagi gereja sebagai lembaga dan persekutuan. Oleh karena itu, gereja tidak boleh acuh tak acuh terhadap persoalan yang ada di sekitarnya, termasuk terkait dengan hak asasi manusia. Karena itu gereja juga harus bertanggung jawab untuk menegakkan dan mewujudkan hak asasi dengan baik dan menumbuhkan kehidupan individu sebagai anggotanya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat peran gereja dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, memberikan pengajaran terkait dengan hak asasi manusia. Peran yang kedua, yaitu menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharkat, martabat, dan mulia. Yang ketiga, atau peran gereja yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia. Kita lihat apa yang dimaksud dengan poin yang pertama, yaitu memberikan pengajaran terkait dengan hak asasi manusia. Nah, di sini gereja dapat melakukan pelayanan secara umum terhadap seluruh anggotanya, yaitu melalui khotbah, ceramah, diskusi, PA, seminar, workshop, untuk memberikan pemahaman yang benar sesuai dengan Alkitab. Nah, jadi gereja harus memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia menurut konsep Alkitab. Kemudian, gereja harus memberikan pemahaman yang penting bagaimana menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap kehidupan bergereja. Dan yang ketiga, gereja harus memperhatikan pemenuhan HAM terhadap setiap anggotanya. Kemudian, peran gereja yang kedua, yaitu menempatkan manusia sebagai ciptaan Allah yang berharkat, martabat, mulia. Nah, di sini dimaksudkan bahwa gereja itu harus melakukan kepedulian secara nyata terhadap problematika dalam pemenuhan HAM. Jadi harus memberikan kepedulian terhadap persoalan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Seperti gereja harus memberikan perhatian khusus dengan mendengar dan menerima berbagai laporan ataupun pengaduan terkait dengan hak asasi manusia dan pelanggarannya. Kemudian yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia. Maksudnya di sini gereja harus melakukan tindakan real atau tindakan yang nyata dalam mencampuri hak asasi manusia dengan konteks yaitu mencegah dan juga menengahi atau memediasi serta memberikan saran. Nah, solusi yang diberikan dalam poin yang ketiga ini di mana gereja dapat menyelesaikan dengan baik setiap permasalahan yang ada dengan penuh kerendahan hati sehingga menghasilkan perdamaian dan pengampunan. Karena hukum di dunia ini hanya menegakkan keadilan, tetapi hukum Allah adalah memberikan perdamaian dan juga menyelesaikan permasalahan serta memulihkan hati yang terluka. Jadi inilah peran gereja dalam penegakan hak asasi manusia atau peran gereja secara aktif dalam pemenuhan HAM dalam setiap anggotanya. Nah, dari pembahasan ini juga kalian akan melakukan kegiatan melalui metode wawancara. Nah, metode wawancara ini dapat kalian lakukan dan tanyakan kepada majelis jemaat ataupun kepada pendeta. Dan lebih praktisnya kalau orang tua kamu sendiri adalah
yang terlibat dalam pelayanan gereja. Jadi poin yang pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5 ini adalah merupakan pertanyaan yang akan kalian ajukan dalam metode wawancara. Dan poin yang keenam ini, setelah kalian melakukan wawancara, kalian akan melakukan hasil telaah terhadap wawancaramu untuk mengetahui apakah gereja itu telah melakukan perannya dengan baik. Dan yang ketujuh, kalian akan menuliskan apa yang menjadi kesimpulanmu atau apa yang menjadi pendapatmu dengan adanya peran gereja dalam pemenuhan HAM bagi setiap anggotanya. Nah, sekali lagi Ibu mengingatkan, silakan kalian membaca atau mempelajari materi ini pada buku pendidikan agama Kristen edisi revisi terbitan dari BPK Gunung Mulia. Agar kalian lebih memahami lagi, yang paling penting tadi adalah pokok pikiran tentang peran gereja dalam penegakan hak asasi manusia. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Saya menyampaikan terima kasih. Kiranya kalian dapat memahaminya dan selamat belajar. Kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau saat ini kami telah diberi waktu untuk belajar, kiranya apa yang telah kami pelajari akan bermanfaat bagi kami semua. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.